Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karya Syekh Mustafa Al-Ghulayaini rahimahullah taala. Kita masuk pada pembahasan isim masdar. Qala mu'alif rahimahullah taala ismul masdari isim masdar. Ismul masdari huwa ma sawa al-masdaru. Dia sama seperti masdar, isim masdar, isim yang menyamai masdar, saya ulangi. Sawa al-masdaro, ya. Isim masdar adalah isim yang menyamai masdar, sama dengan masdar. Tapi dalam fiddilalati alal hadas. Ya, dalam hal perbuatan saja. Namun, walam yusawihi istimalihi ala jami'i ahrufi fi'lihi. Tapi tidak sama dalam kandungan huruf-huruf fi'ilnya. Tidak sama dalam jumlah kandungan huruf-huruf penyusun fi'ilnya. Ya, tidak sama dalam jumlah hurufnya. Sama dalam perbuatan, kandungan perbuatan, tapi tidak dalam jumlah huruf, ya, antara masdar dengan isim masdar terhadap fi'ilnya. Kalau masdar, jumlah huruf terhadap fi'ilnya minimal sama. Fi'il madhi maksudnya. Minimal sama atau boleh lebih. Tapi kalau isim masdar, ya, itu dia berubah, tidak sama. Ada yang dihilangkan, ada yang diganti. Ya, biasanya jumlahnya lebih sedikit. Untuk kasus fi'il-fi'il berwazan rubai, khumasi, dan sudasi. Nanti kita lihat ya contohnya. Kemudian bal khalat hay'atuhu min ba'di ahrufi fi'lihi lafdan wa taqdiran min ghairi 'iwadin wa dzalika mislu ini dibaca tawaddu'a wudu'an. Fi'ilnya tawaddu'a, isim masdarnya wudu'an. Takallama, isim masdarnya kalaman. Aisara, isim masdarnya yusran. Kalau kita kembali ke masdarnya, maka tawaddu'a harusnya tawaddu'an. Kemudian takallama, takalluman. Aisara, ya af'ala yuf'ilu isaron, gitu kan. Aisara yusiru isaron. Artinya tawaddu'a berwudu, takallama bercakap-cakap, berbicara. Aisara ini maknanya kaya, berkecukupan. Maka tadi bal khalat hay'atuhu min ba'di ahrufi fi'lihi lafzan wa taqdiran min ghairi iwadin. Ya, melainkan huruf pada isim masdar, huruf-huruf penyusun pada isim masdar itu lebih sedikit atau berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya, baik secara lafaz maupun takdiri secara tersirat. Dan tidak ada huruf pengganti. Kalau pada konteks isim masdar tidak ada huruf pengganti. Saya ulangi tadi, yang lebih tepat pada konteks isim masdar tidak ada huruf pengganti. Yang ada huruf pengganti itu pada konteks masdar. Contoh ada huruf pengganti pada masdar. Contohnya pada masdar wa'ada, pada fi'il wa'ada, masdarnya bisa wa'dan, bisa idatan, gitu kan. Maka waw diganti dengan ta marbuthah. Wa'dan jadi idatan. Ini ada kasus badal pengganti tapi pada masdar. Adapun pada isim masdar tidak ada kasus pengganti, ya, pengganti huruf. Saya ulangi lagi, kemudian
Tadi ya, huruf pada isim masdar itu lebih sedikit atau berkurang dari huruf-huruf fiilnya. Baik secara lafzi itu kelihatan ataupun takdiri itu enggak kelihatan. Dan tidak ada huruf pengganti tadi ya, min ghairi iwadin. Tahu ada contohnya sudah tawaddu'a wudu'an, kalau melihat wudu'an lebih sedikit jumlah hurufnya daripada tawaddu'a. Begitu pula kalaman dan yusra. Penjelasannya, fal kalamu wal wudu'u wal yusru asma'u masadira. Dia merupakan isim masdar, bukanlah masdar la masadira. La masadiru, tidak, bukanlah masdar. Li khulwiha min ba'di ahrufi fi'aliha. Karena tadi dia berkurang dari sebagian, dia kosong dari sebagian jumlah huruf fi'ilnya, atau intinya berkurang dari jumlah huruf-huruf fi'ilnya. Filafsi wa takdiri, baik secara lafaz kelihatan maupun tidak kelihatan. Faqad naqasa minal wudu'i wal kalami, ya. Di sini ada pengurangan ya, ta'ud tafa'uli, tafa'ul ya. Tafa'al wazannya tafa'al, tawaddu kan, dengan takallama wazannya tafa'ul, ini harusnya ngikut tafa'ul. Maka berkuranglah ya, tafa'ulnya dihapus ya, wa ahadu ya harfayi tad'ifi, dan dikurangi juga salah satu dari dua huruf tambahannya. Nanti tersisa jadi wudu'an gitu saja atau kalaman gitu saja. Banyak yang dikurangi hurufnya. Saya ulangi lagi, pada lafal wudu'an dengan kalaman tadi apa? Dikurangi huruf ta, ya, taknya tadi dikurangi ta dari wazan tafa'alanya, tafa'ulan, kemudian salah satu dari dua huruf apa? Dotnya, kan dotnya tadi tasydidnya tawaddu'a, maka dotnya dikurangi satu, kemudian itu selesai, itu yang wudu'an. Begitu pula yang kalaman, dikurangi taknya, tak awalannya, harusnya takallum, taknya dihapus, kemudian salah satu dari dua huruf lamnya ditasyidkan, takallum, nah lamnya dihapus satu, maka jadilah kalaman. Adapun pada yusron, wa naqasa minal yusri hamzatul if'ali. Yang berkurang dari kata yusr adalah hamzah dari fi'ilnya, yaitu hamzah qata'nya. Kan aisara tadi, harusnya kan isaron, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi dihapus hamzah qata'nya, sudah itu saja. Jadi yusron gitu. Jelas ya. Baik, faedah tambahannya, walaisa manaqasa fi taqdiris subuti wala u'idha anhu bi ghairihi. Maka huruf-huruf yang dihilangkan itu tidaklah mempunyai takdir. Ingat ini pada kasus isim masdar tidak punya takdir. Walaisa manaqasa fi taqdiris subut. Tidak ada takdir subut penyebutannya. Disebutkannya isim masdar itu tidak ada takdir. Misalkan begini. Kalau pada kasus masdar ada takdir. Contohnya begini. Ada sesuatu yang tersirat. Qatala yuqatilu qitalan. Itu qitalan. Masdar ya, kalau qitalan. Qatala yuqatilu qitalan. Ini pada konteks masdar ya. Qitalan, masdar. Nah, qitalan ternyata ada takdirnya. Takdir asalnya itu qitalan gitu. Ini berlaku takdir kalau pada masdar. Tadi qitalan, takdirnya qitalan. Baik. Karena memang wazannya qatala. Alif diganti ya, alif pada qatala diganti ya pada masdarnya qitalan, kemudian disingkat lagi jadi qitalan. Sudah, tidak berlaku takdir wala awidhu anhu bi ghairi, dan tidak berlaku penggantian. Tidak berlaku iwad.
Contoh berlaku iwad tadi pada masdar wa'ada ya'idu ya. Fi'il wa'ada ya'idu. Masdarnya kan wa'dan. Contoh bisa juga masdar lainnya itu aidatan. Itu wawu pada masdar yang pertama wa'dan diganti dengan ta marbutoh jadi aidatan. Insyaallah bisa dipahami. Wa haqqul masdari an yatadammana ahrufa fi'lihi bimusawatin. Jadi hakikatnya pada masdar itu dia mengandung huruf-huruf fi'ilnya. Memang begitu kan, masdar itu dia mengandung huruf-huruf fi'ilnya. Baik jumlahnya sama, ya, lafzon, jumlahnya sama, ya, saya ulangi. Ahrufa fi'lihi bisa bimusawatin, baik jumlahnya sama, musawah, jumlahnya sama. Contohnya tawaddu'a dengan tawaddu'an, takallama takalluman, alima ilman, au biziyadatin atau ada tambahan. Contohnya qara'a dengan masdarnya qira'atan. Nah, kalau masdar boleh lebih qira'atan. Contohnya akrama, ikraman, walaupun tambahannya cuma satu huruf ya. Sini qara'a, kalau qara'a tambahannya dua huruf. Kalau ikraman tambahannya juga sama ya. Tergantung. Kalau tidak dimansub, tambahannya cuma satu huruf, yaitu alifnya saja, alif ziyadahnya. Istakhraja, istikhrajan, ya, juga tambahannya cuma satu huruf. Ini juga masih tergolong masdar, masih tergolong masdar. Yang jelas isim masdar itu jumlahnya kurang dari huruf dari fi'il madinya. Nah, jelas insyaallah. Kemudian apabila isim tersebut secara lafadz lebih sedikit, saya ulangi, fa inna qasa'an ahrufi fi'lihi lafzon, secara lafadz jumlahnya berkurang, huruf-hurufnya la takdiron, ya, tapi secara takdiri tidak berkurang, maka isim tersebut ya tetap masdar, bukan isim masdar. Ya, fahuwa masdar. Ya, saya ulangi, fa inna qasa'an ahrufi fi'lihi lafzon, jika berkurang jumlah huruf fi'ilnya secara lafaz berkurang, ya, tetapi secara takdiri tidak berkurang, maka isim tersebut tetap masdar, bukan isim masdar. Tadi sudah kita bahas, setelah qaf itu alifnya kan hilang, berarti kan berkurang huruf aslinya, ya kan? Nah, secara lafaz berkurang, tetapi secara tersirat itu sebenarnya tidak berkurang. Aslinya kan qitalan gitu kan. Maka kita baca lagi, fal qitalu masdarun. Qitalan ini masdar, wa inna qasaminhu alifun, ya. Dia berkurang satu huruf yaitu alif, ya, dari fa'ala, dari qatala tadi. Li'annaha fi takdiri subuti, karena tersembunyi penyebutannya, walidzalika nataqa biha atau nutiqa biha fi ba'dil mawadi'i qala kita, di sebagian pengucapan yang lain disebutkan, yaitu pengucapannya qatala qitalan, ada ya-nya. Nah, itulah ya-nya sebagai pengganti dari alif pada qatala. Tersirat, secara tersirat ada. Sama seperti doroba di roban gitu. Falya'u fi qitalan wa diroban asluha al-alif. Karena ya pada qitalan itu atau diroban tadi aslinya itu alif ya, pada fi'il madinya qatala atau doroba gitu. Waqadin qalabat ya yaun in kisarima qablaha. Kemudian diganti dengan ya in kisarima qablaha, dengan mengkasrah huruf sebelumnya. Kemudian mengkonsekuensikan kasrah huruf sebelumnya. Ya. Kemudian jadi digantinya alif dengan ya'an, ini ya'an berarti ya. Wa qadin qalabat al alifu ya'an, alif diganti ya, kemudian disesuaikan dengan mengkasrah huruf qaf sebelumnya. Jadi kita kemudian ini yang berikutnya,
kondisi yang lain juga kondisi yang masih dikatakan masdar, bukan isim masdar. Kondisi yang lain, yaitu wa inna qaso an ahrufi fi'lihi lafzan wa taqdiran. Perhatikan. Wa inna qaso an ahrufi fi'lihi lafzan wa taqdiran. Nah, kalau ini dua-duanya, secara lafaz maupun secara takdiri, hurufnya berkurang dari fi'il madinya. Ya. Akan tetapi dia terjadi kasus iwad, ya, penggantian. Wa awidha mimma naqasa minhu bighair. Ada pengganti dengan huruf yang lainnya. Maka isim tersebut tetap masdar. Ya. Fahuwa masdarun aidan, contohnya wa'ada idatan. Wada al-qatilu diyatan. Lagi contohnya alama ta'lima. Nah, kita baca dulu. Wa'ada memiliki masdar di sini idatan. Pertama kita bahas itu dulu. Wa'ada. Wa'ada idatan. Asalnya kan wa'dan gitu. Masdar yang asalnya wa'dan saja. Wawunya hilang, iwad diganti tak marbutoh, ya kan? Begitu pula diatan. Aslinya wadiyun gitu saja tanpa ta marbutoh, tapi di wawunya dibuang wadiyun dibuang wawunya diganti ta marbutoh. Kasusnya sama kalau yang idatan dengan diatan. Kita baca fa'idatan wa diyatan wa in kholata min wawi wa'ada wa wada, yaitu ketika keduanya kehilangan huruf wawu dari fi'il madinya, yaitu wa'ada dengan wada. Lafzan wa takdiran, secara lafaz, kalau secara nampak maupun tidak kelihatan. Pokoknya benar-benar kehapus dan diganti dengan ta marbutoh. Berarti berkurang ya huruf aslinya. Namun ada pengganti. Nah, kalau masih ada pengganti maka masih dikatakan huruf isim masih tergolong masdar, bukan isim masdar karena masih ada pengganti. Insyaallah ini jelas. Faqad awadota minha ta'ut ta'nisi wa ta'limun wa taslimun wa in khalawa min ahadi harfai tad'ifi faqad awada minhu ta'at taf'ili fi awwalihima. Tadi kepotong apa? Itu beda tema, yang ta'lim dengan taslim itu nanti pembahasan yang berbeda. Saya ulangi, tadi yang faqad awadota minha ta'at ta'nisi. Kemudian keduanya atau awidota minha ya ta'ut ta'nisi. Keduanya tadi wa'dan dengan wadian, dihapus wawunya digantikan dengan ta'nis, yaitu tak marbutoh. Gitu maksudnya, wallahu alam. Kemudian ta'lim dengan taslim. Sekarang bahas yang ta'lim dengan taslim dari kata ta'lim wa taslim. Ya, kita bahas ta'lim dengan taslim. Tapi tadi di contohnya enggak disebutkan. Ada. Ada. Alama ta'lima. Baik. Yang taslim enggak disebutkan tadi. Di sini disebutkan yaitu ta'lim dengan taslim. Wa in khalawa min ahadi harfi tad'ifi. Keduanya kehilangan salah satu dari dua huruf tasydid. Jadi prosesnya dihapus salah satu dua huruf dari dua huruf yang disatukan, yaitu tasydidnya dihapus salah satu hurufnya. Maksudnya gini, ta'liman aslinya itu adalah illaman gitu. Illaman. Ta'liman aslinya itu illaman.
Aillaman ada tasydidnya. Lamnya dihapus satu. Itu maksudnya. Faqad awada atau faqad awida minhu ta'ut taf'ili fi awwalihima. Kemudian digantilah dengan ta' taf'il. Dimasukkan ta' di huruf pertamanya. Sudah, maka sementara menjadi ta'alaman. Gitu kan? Sementara menjadi ta'alaman. Tadi awalnya illaman, kemudian lamnya dihapus satu, yang tasydidnya, yang tad'if tadi dihapus satu, kemudian dimasukkan ta' taf'il pada wazan taf'il, jadi ta'alaman sementara, gitu, ta'alaman. Walaysa harful maddi alladhi qabla al-akhiri fi ta'limin wa taslimin. Nah, jadi bukanlah huruf mad, yaitu huruf yang terletak sebelum huruf terakhirnya pada masdar ta'lim dengan taslim. Nah, tadi kembali ke kaidah awal bahwa ini contoh-contoh masih masdar, masih tergolong masdar karena ada iwad, ada pengganti. Walaupun jumlahnya berkurang, jumlah huruf aslinya berkurang dari fi'il madinya, namun ada huruf pengganti. Ada iwad, masih digolongkan masdar. Ya. Baik itu ada taslim, ada ta'lim. Wa nahwuhuma tadi jelas ya, bukan huruf mad, huruf sebelum huruf terakhirnya. Walaysa harful maddi alladhi qabla al-akhiri fi ta'limin wa taslimin wa nahwihima litta'widhi minal mahzufi. Walaysa harful maddi bukanlah huruf mad, huruf yang terletak sebelum huruf yang terakhir, yaitu ya-nya itu ya sukunnya ta'lim, taslim. Bukanlah pula li ta'widi minal mahdzuf, bukanlah pula sebagai pengganti dari huruf lam yang dihapus, mahdzuf, yaitu huruf lam tasydid, illaman tadi yang dihapus. Bukanlah pengganti dari. Jadi pengganti cuma apa tadi jadinya kesimpulannya? Iwadnya cuma apa? Cuma ta di awal ya. Cuma ta di awal. Itu iwadnya berarti. Adapun ya-nya itu bukan pengganti, ya. Kita baca kenapa kok enggak dijadikan pengganti? Lalu apa statusnya? Kita baca setelahnya. Li'annal madda qabla al-akhiri sabitun fil masdari haitsu la ta'widun. Nah, sebab mad sebelum huruf terakhir, sebelum huruf yang paling akhir, itu harus tetap ada, terutama pada masdar dari fi'il ghairu sulasi, yaitu rubai, khumasi, sudasi, yang tidak didahului dengan ta' zaidah. Enggak ada ta' zaidahnya. Yang tidak didahului dengan ta' zaidah. Dan tidak boleh diganti dengan selain huruf mad, dan tidak boleh diganti dengan selain huruf mad. Jadi sudah seperti rumusan untuk masdar-masdar yang ghairu sulasi, jika bentuknya seperti ini ikut wazan taf'il, ya maka sudah ada ya madnya di situ ngikut, tapi bukan sebagai iwad. Bukan sebagai pengganti. Ya. Baik, insyaallah jelas. Nah. Lanjutkan. Li'anna al-madda qabla al-akhiri sabitun. Jadi mad sebelum huruf terakhir pada masdar-masdar yang berwazan taf'ilan ini itu sabit, harus tetap ada ya-nya di situ. Fil masdari haitsu la ta'wid, dan bukanlah sebagai i'wad ya, bukan sebagai huruf pengganti. Contohnya pada yang lain huruf madnya enggak mesti ya di sini. Contohnya pada wazan yang lain intilaq,
gitu kan. Ada alifnya itu adalah mad situ. Istikhraj, ikram, nah, itu semuanya sudah bawaan ya, dari wazan tersebut. Jadi, dan itu bukan iwadnya. Nah, kemudian kalimat terakhir fa'ala mimma qaddamnahu anna al-iwada qad yakunu awalan ka ta'liman wa qad yakunu ya akhiran ka'idatan. Baik. Maka ini sebagai penutup di bab ini, bab isim masdar, perlu diketahui bahwa huruf pengganti ada yang berada di awal kalimat seperti ta'lim, ya. Ta'lim itu huruf iwadnya. Wa qad yakunu akhiran, ada yang terletak di akhir. Contohnya idatun atau idata. Insyaallah ini jelas. Fa'lam mimma qaddamnahu sebagaimana sudah dibahas telah lewat. Nah, Qanufidin azani Allah wa yakum, kita masih punya waktu. Kita masuk pada masdar sinai. Nah, masdar sinai cuma sedikit ya. Oke, kita coba selesaikan. Masdar sinai sekarang al-masdaru as-sinaiyu. Masdar sinai, sinai maknanya buatan. Ya. Dari kata sona'a kan perbuatan ya. Sinai. Masdar buatan. Nah, di sini kita baca al-masdaru as-sinaiyu ismun talhaquhu ya'un nisbati murdafatan bita'i lidalalati ala sifatin fihi. Masdar sinai adalah isim yang ditempeli ya nisbah ya, ya nisbah ya yang ditasydid itu, dan kemudian murdafatan bita'i disusul dengan ta ya, ta marbuto di situ, lidalalati ala sifatin fihi, sehingga menunjukkan makna sifat. Itu yang memberikan makna sifatnya. Jadi memang sengaja dibuat mazhar sinai ini buatan, ada caranya, yaitu tambahkan ya nisbah, tambahkan ta marbutoh, sehingga menunjukkan makna sifat. Baik. Dan bisa dijadikan naat. Semula tidak bisa jadi naat, tapi kemudian ditambahkan ya nisbah dan ta marbutoh, jadi bisa sebagai naat gitu. Karena di sini contohnya belum, masih penjelasannya. Wa yakunu dzalika fil asma'il jamidati. Nah, bisa berupa masdar sinai ini bisa berupa apa saja. Pertama dari isim jamid ya. Dari isim jamid tidak punya tasrif, tidak punya asal usul kata ya, jamid. Contohnya pada sini hajariyah, hajar kan, batu kan kata asalnya. Kemudian ada apalagi di sini al-insaniyah, ya, insan, dari kata insan manusia, kalau insaniyah kemanusiaan. Kemudian hayawaniyah, nggak tahu nih terjemahnya apa kalau hayawaniyah. Ya. Kamiyah tasdid ya, mimnya tasdid, ya-nya tasdid. Ini juga yang jamid. Kemudian ada kaifiyah, deskripsi ya. Mendeskripsi kamiyah itu jadinya kalau kuantitas gitu saja, kuantitas ya. Kemudian ada juga yang dari isim mustaq ya. Wanahuha wa fil asma'il mustaqqati dari isim mustaq, kebalikannya jamid, isimnya
yang punya asal usul, punya turunan, punya bentuk fi'il madhi mudhari amr ya. Contohnya al-alimiyah, alimiyah, jelasnya alim. Dan dari alima ya'lamu. Fa'iliyah, fa'ala dari fa'ala, mahmudiyah, arjahiyah, al-arjahiyah. Ada juga asbaqiyah. Nah ini alimiyah, ini sifat, dia sifat alim, orang yang berilmu gitu. Apalagi yang kita belum terjemahkan. Fa'iliyah. Fa'iliyah, efektivitas ya. Efektivitas, efisiensi. Kemudian mahmudiyah. Dapat mahmudiyah dari kata hamidah tentunya. Kita mafhum. Kemudian ada arjahiyah. Arjahiyah dari kata rojah ya, rojih. Ya, sesuatu yang lebih kuat. Keadaan yang lebih berat, keadaan yang lebih banyak, jumlah yang lebih banyak dan seterusnya dari kata rojih. Dan asbaqiyah sabaqo, terdahulu, telah lewat. Jadi kalau asbaqiyah apa? Yang telah lewat, wallahu a'lam. Al-masdariyah al-hurriyah. Ya, al-hurriyah. Apa al-hurriyah? Ini familiar apa? Kemerdekaan. Al-hurriyah. Kalau masdariyah, yaitu sifat ya yang dinisbahkan kepada masdar, gitu saja. Baik, kita bahas dulu penjelasannya. Wa haqiqatuhu wa nahwiha tadi sudah. Wa haqiqatuhu as-sifatu al-mansubatu ilal ismi. Hakikatnya intinya adalah masdar sinai itu sifat yang dinisbatkan mudahnya dijadikan kebangsaan, dinisbahkan kepada isim ya. Sebagaimana tadi ada alimiyah. Alimiyah berarti sifat yang dinisbahkan kepada orang alim. Jadi masdariyah sifat yang dinisbahkan kepada masdar. Jadi insaniyah sifat yang dinisbahkan, dibangsakan kepada manusia. Jadi jelas ya, fa'alim kita baca. Haqiqatuhu as-sifatu al-mansubatu ilal ismi. Fal'alimiyatu as-sifatu al-mansubatu ilal alimi. Wal masdariyatu as-sifatu al-mansubatu ilal masdari. Wal insaniyatu as-sifatu al-mansubatu ilal insani. Insyaallah ini jelas. Ya, kita baca yang paragraf yang terakhir. Kemudian waqad aktsara minhu al-mauluduna fi istilahat. Ini masdar istilah ya, berarti fi istilahati al-ulumi wa ghairiha. Jadi sungguh banyak sekali istilah yang dipakai dalam berbagai ilmu pengetahuan ataupun yang non ilmu pengetahuan. Berkaitan dengan apa? Kita baca setelahnya. Yang lahir ya dari bentuk masdar sinai ini setelah banyak ilmu pengetahuan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi banyak sekali istilah yang dipakai dalam
berbagai ilmu pengetahuan ataupun non ilmu pengetahuan yang lahir dari bentuk masdar sinai ini. Jadi masdar sinai ini di antara fungsinya digunakan dalam banyak mustalahat sains, ya, ilmu-ilmu Islam, kemudian ataupun non pengetahuan, non ilmu pengetahuan, non sains dan seterusnya. Semuanya banyak menggunakan istilah ini. Kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Jadi fungsinya ditambahkan ya nisbah dengan tak marbutah tadi, ya bahasa kitanya di transliterasi, ya, di di dipindahkan ke bahasa Arab, namun dari bahasa lain ke bahasa Arab dengan cara ditambahkan ya nisbah tadi dengan tak marbut, dibuat jadi masdar sinai, bahasa serapan. Baik, waqad aktsara minhu al-mauluduna fi istilahatil ulumi wa ghairiha ba'da tarjamatil ulumi bil arabiyyati. Ya, setelah diterjemahkan ya ke dalam bahasa Arab, walaisa kullu ma lahiqathu ya'un nisbati. Kemudian tidak setiap isim yang disertai ya nisbah, ya, ulangi, walaisa kullu ma lahiqathu ya'un nisbah murdifatan bitai koma masdaron sinaiyan. Tidaklah setiap isim ketika dilekati ditempeli ya nisbah dalam keadaan murdifatan, yaitu kemudian disusul dengan tak marbutah, itu lantas menjadi masdar sinai. Ini perlu kita catat. Tidak setiap isim yang disertai ya nisbah dan disusul dengan tak marbutah tadi kemudian menjadi masdar sinai, kecuali bal maka naminhu ya ghairu muradin bihi alwasfu. Ya, kecuali apabila isim tersebut tidak diinginkan tidak diinginkan sebagai sifat. Tidak diinginkan sebagai sifat. Tidak semuanya menjadi masdar sinai dengan dua tanda tadi, ya, kecuali ya tidak diinginkan sebagai sifat. Kalau diinginkan sebagai sifat, maka jelas sebagai masdar sinai. Berarti tergantung tadi niatnya dia bikin untuk apa. Seperti contohnya pada syair, ya. Tamassak ini harus. Tamassak bi arabiyyatika ay bi khaslatika al-mansubati ilal arabi. Nah, situ ada kata bi arabiyyatika. Arabiyah kan situ ada ya nisbah, ada tak marbutah yang ditempeli disandarkan ke kaf itu. Terjemahnya berpeganglah pada sifat Arabmu, yakni bi khaslatika al-mansubati ilal Arab, yakni budi pekertimu yaitu budi pekertimu yang disandarkan kepada bangsa Arab. Maka penjelasannya tadi ada kata Arabiyah. Nah, kalau di sini Arabiyah diinginkan sifat enggak? Iya. Tadi terjemahnya berpeganglah dengan sifat Arabmu. Nah, ini diinginkan sifat berarti Arabiyah di sini ya masdar sinai. Insyaallah jelas. Tapi kalau tidak diinginkan sifat, terjemahannya pun berbeda. Kemudian, apabila isim yang disertai ya nisbah dan disusul dengan ta dikehendaki sebagai sifat, maka isim tersebut bukan masdar sinai.
Saya ulangi, kita baca ulang. Fa'in urida bihi al-wasfu. Jika diinginkan sifat, kanasman mansuban. Jika diinginkan, apabila isim yang disertai yang nisbah dengan susul tak dikehendaki sebagai sifat, maka isim tersebut bukan masdar, melainkan isim yang dinisbahkan. La masdaran sinaiyan. Nah, ini malah dikatakan bukan masdar sinai. Kita baca dulu ya, biar jelas. Apabila isim yang disertai na'iyah nisbah disusul tak marbutoh, tadi kan tidak dikehendaki. Kalau tidak dikehendaki, ya, kita ulang lagi ke di atas syair. Langsung kita terjemahkan. Tidak setiap isim disertai ya nisbah. Tidak setiap isim yang disertai ya nisbah dan disusul tak marbutoh merupakan masdar sinai. Kecuali apabila isim tersebut tidak dikehendaki sebagai sifat. Berarti yang tidak dikehendaki sebagai sifat, jika itu ada ya nisbah dan disusul tak tak marbutoh, maka dia masdar sinai. Kecuali apabila isim tersebut tidak dikehendaki sebagai sifat. Tidak setiap isim yang disertai ya nisbah dan disusul tak marbutoh adalah masdar sinai. Iya, betul. Kecuali, dikecualikan. Apabila isim tersebut tidak diinginkan sebagai sifat. Coba kita tarik kalimat intinya. Berarti setiap isim yang disertai ya nisbah dan disusul tak marbutoh dan dikehendaki diinginkan sifat, berarti masdar sinai. Harusnya kan begitu. Contohnya tadi pada syair tamassak bi arabiyyatika ay bi khaslatika al-mansubati ilal arab. Berpeganglah dengan sifat kearab-arabanmu, yakni itu akhlakmu, ya, budi pekertimu yang disandarkan kepada bangsa Arab. Ya, itu ya tadi sudah lewat. Kemudian tadi kita berbaca fa'in urida bihi al-wasfu kanasman mansuban la masdaron sinaiyan sawa'un sawa'un adkarul mausufa lafzon, ya, ta'allam ya ta'allama al-lughatal arabiyyah. Ya, kita lanjutkan. Apabila isim yang disertai ya nisbah, ini kondisi kedua. Apabila isim yang disertai ya nisbah dan disusul dengan tak marbutoh diinginkan sebagai sifat, maka isim tersebut bukan masdar, melainkan isim yang dinisbahkan, yaitu isim mansub, ya. Mansub bukan pakai shot ya, ini maksud, bukan mansub marfu majrur, tapi mansub artinya yang dinisbahkan, yang disandarkan. Baik nampak mausufnya, mausufnya yang disifatinya secara lafzon. Contohnya ta'allamil lughatal arabiyyata, ta'allam amr, ta'allam pelajarilah bahasa Arab. Atau yang tidak nampak kana manwiyan wa muqaddaron, atau yang sifatnya tidak nampak, ya, ma'nawiyan, situ manwiyan, hanya berupa niat saja, maksud saja, tidak nampak, muqaddaran tersembunyi. Contohnya ta'allamil arabiyyata. Kalau tadi nampak, contohnya ta'allamil lughatal arabiyyata. Nah, di situ al-arabiyyata dia ada ya nisbah,
ada tak marbutoh, diinginkan sebagai sifat, maka katanya bukan masdar, melainkan isim yang dinisbahkan. Isim ini isim nisbah. Baik nampak mausufnya, contoh yang nampak mausufnya itu ada al-lughahnya, atau yang tidak tampak al-lughahnya tidak dihapus. Ta'allamil arabiyyata. Pelajarilah bahasa Arab. Ai al-lughatal arabiyyata. Ya, pada contoh ya, yang kedua ini maksudnya tadi al-lughatal arabiyyah. Tadi al-lughahnya mausufnya dihapus, enggak nampak. Mungkin yang dimaksud oleh Syekh untuk kasus yang al-arabiyyah di sini yaitu benar-benar dia sifat yang murni ya. Sifat yang murni gitu. Bukan sifat bagian dari Masdar Sinai. Padahal tadi di awal disebutkan Masdar Sinai itu menunjukkan sifat. Tapi ketika dibahas di akhir, kalau diniatkan sebagai sifat maka tidak jadi masdar kan, jadinya bertentangan. Maka kita simpulkan sifat yang disebutkan oleh yang di akhir ini sifat yang murni, naat, ya, bukan kandungan dari makna masdar sinainya. Sehingga kalau sebagai sifat yang murni, maka tidak bisa menjadi masdar sinai. Gitu. Maka dia sebagai sifat yang terpisah, ya, dan cukup disebut isim nisbah saja, bukan masdar sinai. Baik mausufnya disebutkan, contohnya tadi al-lughahnya disebutkan ataupun tidak disebutkan. Maka kita ringkas lagi, bisa di waktu 3 menit. Ya, ya 3 menit ya. Jadi kita sudah bahas dua bab isim masdar dengan masdar sinai. Ya, untuk isim masdar, kesimpulannya dia sama seperti masdar dalam hal adanya kandungan perbuatan, hadas, tapi tidak sama dalam jumlah hurufnya. Kalau masdar, jumlah hurufnya sama atau lebih dari fi'il madinya. Kalau isim masdar, jumlahnya lebih sedikit. Itu kaidah umum. Nanti yang diperinci dengan beberapa kaidah yang lebih detail, sebagaimana tadi sudah disebutkan. Ada rinciannya. Kondisi apa saja yang masih disebut sebagai masdar. Intinya tidak semudah itu kita katakan jumlah isimnya lebih sedikit daripada fi'il madinya, lantas kita katakan sebagai, ya, jadi tidak semudah itu. Tadi kita katakan tidak setiap masdar jumlahnya kurang dari fi'il madinya maka jadi isim masdar. Kita lihat dulu perinciannya seperti apa. Kalau ada iwad, masih ada pengganti, ya, maka tetap dikatakan masdar. Dan seterusnya sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Kemudian untuk review yang masdar sinai, yaitu masdar buatan, sintetis, ya, buatan dibuat, dikatakan di awal, padahal dikatakan di awal untuk menunjukkan adanya sifat pada isim tersebut, ya, menunjukkan adanya sifat. Dan biasa digunakan untuk mentransliterasi dari bahasa luar ke bahasa Arab dan dijadikan masdar sinai supaya menjadi sifat. Bisa berupa isim jamid, bisa berupa isim mustaq. Ya, bisa berupa isim jamid, bisa berupa isim mustaq. Dan banyak sekali istilah sains, istilah dalam dunia akademisi maupun non-akademisi menggunakan masdar sinai. Ya, mungkin
uh, nama mata pelajaran, nama negara dan seterusnya, nama bangsa ya, menggunakan Masdar Sinai ketika diarabisasikan. Kemudian dikatakan bahwa tidak setiap isim yang disertai ya nisbah kemudian disusul dengan ta ta marbutoh menjadi Masdar Sinai. Kecuali, berarti kalau kecuali berarti isim tersebut Masdar Sinai. Nah, Masdar Sinai itu dikecualikan yang seperti apa? Yaitu Masdar Sinai tidak diinginkan sifat sebagai sifat. Nah, ini maksudnya mungkin kedudukan sebagai sifat. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Nah, itu saja barangkali yang bisa kita sampaikan nanti. Ya, insya Allah kita cukupkan pertemuan kali ini. Semoga memberikan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.